Selamat malam, Shalom warga Jemaat Jordan yang diberkati oleh Tuhan yang bergabung di dalam ibadah teduh malam ini. Ibadah yang kita laksanakan malam ini mengisi kekosongan dalam ibadah-ibadah rumah tangga yang semestinya berlangsung 2 minggu ke depan. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa peristiwa virus corona yang sedang melanda dunia sekarang ini, termasuk bangsa kita, telah membawa dampak negatif yang luar biasa bagi semua orang, termasuk mengganggu aktivitas-aktivitas yang kita lakukan setiap harinya, bahkan juga aktivitas peribadahan kita, mengganggu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh persekutuan orang-orang percaya. Itu adalah sebuah dampak negatif. Namun apakah kita hanya akan fokus kepada dampak negatif ini, kemudian kita berdiam di dalam kekhawatiran kita? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan pengikut-pengikutnya untuk pesimis, ketakutan, dan putus asa di dalam menjalani kehidupan, terlebih di dalam kondisi yang sangat sulit. Tetapi yang Yesus ajarkan adalah setiap orang percaya kepadanya menjalani hidup dengan optimis dan penuh pengharapan. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat sisi positif dari peristiwa ini. Salah satunya adalah bahwa peristiwa virus corona telah membuka mata gereja-gereja, orang percaya untuk membangun sebuah persekutuan dengan Tuhan dan sesama yang berlangsung di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apapun itu, yang mungkin sedikit berbeda dengan yang selama ini kita lakukan, bahwa ibadah tidak terbatas dalam sebuah gedung gereja. Saudara-saudara, ini yang mau ditegaskan kepada kita melalui peristiwa ini, bahwa tidak ada yang bisa menghalangi setiap orang percaya untuk menyatakan perjumpaannya dengan Tuhan dan saudara-saudara seimannya. Karena itu, mari kita berdoa untuk firman yang akan kita dengarkan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau adalah Tuhan yang Maha Hadir, yang saat ini sedang menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah jemaat yang sedang menyatukan hati. Firman-Mu akan kami dengarkan. Berilah hikmat-Mu untuk memahami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita semua pada malam hari ini di dalam ibadah teduh ini dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Sekali lagi Matius 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan fokus membahas ayat 26 yang berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa badai yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka sedang berada di atas
perahu itu telah menimbulkan ketakutan yang luar biasa kepada mereka. Mengapa? Karena badai ini berpotensi untuk membuat mereka tenggelam. Badai ini berpotensi mengancam jiwa mereka. Sama seperti peristiwa yang terjadi sedang dihadapi oleh semua orang pada saat ini, yaitu peristiwa badai virus corona yang mengancam kehidupan manusia, termasuk kita. Menimbulkan ketakutan, menimbulkan kepanikan di berbagai tempat, dan karena memang berpotensi mengancam jiwa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah rasa was-was terdampak virus corona adalah sebuah kesalahan? Apakah saudara-saudara dan saya salah ketika merasa was-was jangan sampai saya tertempa oleh virus ini, jangan sampai anggota keluarga saya, anggota jemaat kita terdampak? Atau adakah di antara kita yang tidak was-was, merasa biasa-biasa saja dan sama sekali tidak memikirkan keberadaan wabah ini? Salahkah murid-murid ketika mereka takut melihat badai yang begitu besar yang mengguncang perahu mereka dan sepertinya nyaris menenggelamkan mereka? Mengapa di dalam ketakutan itu Yesus menegur mereka dengan mengatakan, kamu kurang percaya? Saudara-saudara, simak ini baik-baik. Alkitab menyebutkan dua tipe rasa takut. Tipe yang pertama adalah rasa takut yang mendatangkan manfaat. Rasa takut yang bermanfaat. Dan inilah yang harus kita dorong di dalam diri kita. Tipe yang kedua adalah rasa takut yang merugikan. Dan ini harus kita atasi di dalam kehidupan kita. Nah, jenis pertama adalah rasa takut akan Allah. Jenis rasa takut ini bukanlah perasaan ngeri terhadap sesuatu. Sebaliknya ini adalah rasa kagum, rasa hormat seseorang akan Allah. Penghormatan untuk kuasa dan kemuliaannya. Sekaligus merupakan rasa hormat bagi murka dan kemarahannya. Dengan kata lain, takut akan Allah merupakan pengakuan yang sungguh-sungguh mengenai siapa Allah sebenarnya, yang datang melalui pengetahuan dengan segala sifat-sifatnya tentang Dia. Takut akan Allah membawa dampak berkat dan manfaat. Takut akan Allah merupakan awal dari hikmat dan mengarahkan kepada pengertian yang baik menurut Mazmur 111 ayat 10. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan, hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan disiplin. Selain itu, rasa takut akan Allah mengarahkan seseorang kepada kehidupan ketenangan, damai sejahtera, dan kesukaan. Amsal 19 ayat 23. Takut akan Allah adalah sumber kehidupan yang bisa menyediakan perlindungan dan tempat yang aman bagi kita. Itu tipe pertama. Tipe kedua, rasa takut yang disebutkan di dalam Alkitab sama sekali tidak bermanfaat, tetapi merugikan. Ini adalah tentang roh ketakutan yang disebutkan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Jelas Bapak Ibu bahwa roh ketakutan dan kegelisahan tidak berasal dari Allah. Terkadang kita merasa takut. Kadang-kadang roh ketakutan ini menguasai kita. Dan bagaimana cara mengatasinya? Kita perlu percaya sepenuhnya kepada Allah dan mengasihi Allah sepenuhnya. Tidak ada satupun orang yang sempurna. Allah memahami soal ini. Itu sebabnya di dalam
Alkitab mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, betapa seringnya muncul kata jangan takut. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam bacaan Yesus menegur murid-muridnya kurang percaya menghadapi badai yang menerpa. Karena apa? Karena mereka menghadapi dan meresponi kedatangan badai itu dengan rasa takut tipe kedua, bukan rasa takut tipe pertama. Itu nampak di dalam kalimat mereka, Tuhan tolonglah kita binasa. Persoalannya bukan terletak pada kata Tuhan tolonglah, tetapi persoalannya terletak pada kata kita binasa. Di saat mereka berada bersama-sama dengan Yesus, menunjukkan bukti ketidakpercayaan mereka. Karena bukankah Tuhan sendiri yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam Dia, bersama Dia, hidup di dalam Dia, tidak ada kebinasaan. Benar Bapak Ibu bahwa semua orang, termasuk orang yang percaya kepada Yesus Kristus, akan mengalami kematian secara fisik. Namun di dalam Tuhan Yesus tidak untuk binasa. Karena di dalam Yesus yang ada hanyalah kehidupan. Karena itu saudara-saudara, pastikan terpaan badai COVID-19 membawa kita kepada rasa takut akan Tuhan. Rasa takut yang mendorong kita mengambil langkah yang bermanfaat. Rasa takut yang mendorong kita untuk berada dalam posisi sebagai orang-orang yang bijak dan berhikmat yang mendatangkan hidup. Membawa kita dalam hidup penuh pertobatan yang mungkin selama ini hanya asik hidup di dalam dosa. Membawa kita untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Membawa kita semakin mencari Tuhan karena mungkin selama ini kita mengabaikan persekutuan kita dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman kita. Mengingatkan kita untuk tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab kita di dalam keluarga. Mungkin selama ini kita melalaikan ibadah di dalam keluarga kita. Mungkin selama ini kita egois dan tidak peduli dengan pergumulan-pergumulan sesama dan sebagainya. COVID-19 mengubah kita, harus mengubah kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik di dalam Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memiliki kepekaan untuk melihat cara-cara Tuhan menghalau badai ini dari kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan menghormati himbauan-himbauan pemerintah sebagai wakil Allah bagi kita. Dengan menghormati dan juga mengikuti himbauan-himbauan dari para medis karena mereka ini telah diberikan karunia oleh Tuhan dalam hal itu. Dan percayalah bahwa badai ini akan kembali tenang, akan kembali teduh di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Kita masih akan merenungkan perikop ini dengan menyoroti pesan lain yang ingin disampaikan oleh bacaan pada hari Senin yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kemurahan kasih-Mu selalu kami alami dalam situasi apapun. Tuhan telah memberkati kami, memberikan kami waktu untuk menyatakan persekutuan kami pada malam hari ini. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, tetapi kami tahu kami punya Allah yang Maha Kuasa. Kami percaya kami punya Allah yang Maha Hadir, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan karena itu Tuhan, dari berbagai tempat yang berbeda, kami satukan hati kami, berdoa kepada Tuhan untuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah tetap berada di dalam penanganan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terlebih ya Tuhan, di dalam menghadapi peristiwa wabah virus corona saat ini, Tuhan perlengkapi kami dengan iman yang teguh. Tuhan perlengkapi kami dengan segala hikmat di dalam meresponi peristiwa ini. Mampukan kami mengambil
Hikmah mampukan kami mengambil sisi positif dari peristiwa yang terjadi ini. Membawa kami semakin dekat dengan Tuhan, membawa kami untuk semakin menerima keberadaan sesama kami, membawa kami untuk hidup di dalam pertobatan, membawa kami untuk senantiasa menyadari siapa diri kami di hadapan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk pergumulan yang sedang dialami oleh bangsa kami. Karuniakanlah kepada pemerintah kami hikmat bijaksana di dalam mengusahakan dan juga di dalam mengupayakan penanganan terhadap wabah virus corona. Sehingga Tuhan, di dalam kuasa-Mu, di dalam kendali-Mu, peristiwa ini, pergumulan ini boleh berlalu. Ya Bapa, suci kuduskan tubuh, roh, dan jiwa kami, sehingga kami umat-Mu terluputkan dari berbagai macam mara bahaya dan malapetaka, sehingga hidup kami tetap ada untuk menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk para medis juga diberkati oleh Tuhan. Mereka mempertaruhkan segala-galanya untuk menyatakan pelayanan mereka. Kami meyakini bahwa mereka akan tetap berada di dalam penanganan Tuhan. Mereka akan dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan supaya tetap sehat selamat. Juga berkati keluarga mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk para korban yang terdampak dengan adanya virus corona ini. Bagi mereka yang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit, mereka yang mengalami karantina saat ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan punya kuasa untuk memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Maka kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk seluruh warga negara. Berikanlah kepada mereka hikmat bijaksana. Mampukanlah mereka untuk bisa menyatakan kepedulian bersama-sama, bersatu melawan wabah virus corona dengan menyatakan ketaatan terhadap pemerintah, terhadap himbauan para medis yang kami percaya mendatangkan kebaikan bagi kami, bahkan yang kami percaya adalah salah satu cara Tuhan memakai mereka menghalau badai ini dari kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami mohon, jikalau di dalam kehidupan kami Tuhan menemukan hal-hal yang telah menyedihkan hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Maka dengan demikian kami meyakini bahwa kami layak menerima kemurahan kasih-Mu. Pulihkan, sembuhkan Bapak Feli, Bapak Leonardo Banga, juga anak dari Bapak Simon Tendian, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Sembuhkanlah mereka Tuhan dengan kuasa kemurahan kasih-Mu. Tuhan, malam telah turun menjadi bahagian hidup kami, dan kami percaya kasih setia-Mu tidak meninggalkan kami. Kami akan melalui malam ini dengan sehat selamat dalam lindungan Tuhan. Ya Bapa di surga, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan kami, menjawab kami, mengabulkan doa kami. Karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan jalan bagi kita, sehingga ibadah seperti ini terus berlangsung di dalam sepanjang 2 minggu ini, mengisi kekosongan kita dalam ibadah-ibadah kebaktian rumah tangga kategorial yang semestinya kita lakukan. Percayalah bahwa kasih Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.